jatah Amerika Selatan itu ada 6 langsung lolos. 6. Biasanya kan ada 4, 6 sekarang. Peringkat ketujuhnya, mau itu entah Venezuela, entah siapapun, Peru, Chili, ketemu dengan kita. Kalau kita lolos dari playoff ya misalnya. Irak saya pikir sama ya kalau bermain dengan gaya-gaya tim-tim yang ada di Timur Tengah ya. Iran itu model-model yang sama. Dengan Iran, Arab Saudi. Mereka juga bermain dengan bola-bola pendek yang bagus. Lawan Filipina, kita berikan jatah home kita nih, Bung. Menurut Bung Ropan gimana? Halo, Robola kembali lagi buat Anda semua bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Roni dan Boy Noya ngobrolin bola ya. Mantap. Robola. Apa kabar, Bung? Baik, Boy. Baik ya. Saya lihat kemarin lari mantap ya. Ya, saya hobi lari. Di Kulon Bos. Progo. Di Kulon Progo, di daerah Nanggulan. Pasti netizen yang atau penggemar bola di Jawa Tengah, khususnya di kota Jogja, tahu loh. pasti tahu itu tempat wisata, destinasi buat sepeda sih sebenarnya banyak ya. Tapi kemarin saya lari. Santai aja ya. Santai. Enjoy. Di sebelah kanan itu Menoreh. Oh. Di sebelah kiri itu hamparan sawah. Di tengah-tengah kita lari. Wow. Sekali-sekali ajak saya Om Boy. Boleh. Iya dong. Kita nggak usah ngomongin bola sekali ya. Nggak usah bola. Atau kita ngomongin bola di sana. Atau di tengah sawah kan. Hendy datang teman-teman kan. Syuting Itu menarik kan. juga tuh. Kita berdua boleh juga tuh. View-nya kan berbeda. Iya. Bicara timnas kan enak kalau di situ. Oke, salam sehat buat semua Sportify lovers ya. Ya. Sportify friend. Kita tetap bersama Bung Ropan untuk membahas tentang timnas nih, Bos. Ya. Mungkin masih jauh ya, Bos ya. Ya. Bos Ropan ya. Ya. Masih tanggal 16 di Irak. November di Irak. Jadi masih panjang sekali. Ya, tapi banyak sekali informasi yang harus kita coba bicarakan terkait timnas. Nah, Bung Ropan, ini pertanyaannya menarik nih. Ya. Kita selalu mengatakan kita punya potensi. Ya. Piala Dunia ini kita punya potensi dengan materi, dengan pelatih, dengan dukungan jutaan pendukung sepak bola. Ya. Tapi untuk mengarah mencapai itu kan pasti ada proses. Panjang. Bung Ropan. Nah, Bung Ropan bisa cerita secara sederhana dan secara singkat peluang kita untuk lolos ini. Iya, setelah kita melewati Brunei dalam 2 pertandingan kita bisa menang 6 dan 6 ya, kandang tandang. Sekarang kita ada di posisi yang lebih bagus, fase kedua. Ada di grup F, Boy. Ada Irak, ada Filipina, dan ada Vietnam. Ya. Kalau bicara untuk kita bisa lolos, ya artinya kita paling tidak ya harus ada di posisi kedua. Kalau tidak menjadi juara grup, ya karena dari sini kemudian akan ada nantinya masuk ke fase ketiga. Tapi kan ini perjalanan kita akan panjang di sini karena selain Irak kita harus bisa konsentrasi lawan Filipina, lawan Vietnam. Iya. Tapi saya pikir kesempatan itu terbuka. Kalau bicara kesempatan itu oke. Dan STY sangat yakin dengan timnya bisa. Bahkan STY sudah mengatakan dia bisa membawa timnas ini lolos ke putaran ketiga. Nah berarti kalau sudah di putaran ketiga, kans untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko itu terbuka, Boy. Karena di sinilah tempat sebenarnya di fase ketiga ini, di saat ada 18 negara dari 36 sini, kemudian akan dibagi dalam 3 grup. 3 grup, ya kan? 18 itu jadi 666. A, B, C itu 666. Kalau Indonesia ada di situ setelah lolos dari fase kedua, kan terbuka peluang untuk bisa ini. Dari sini kemudian akan diambil 6 juara dan runner up grup lolos, Boy. Langsung lolos. Kan 18 nih, dibagi 3. Masing-masing grup itu A 6, B 6, C 6. Diambil 2 juara dan runner up. Berarti ada 6 di sini yang langsung sudah lolos. Sedangkan jatah Asia itu kan 8. Nah berarti 2-nya lagi dari mana? Bahkan bisa 8,5 atau 9 karena ada playoff. Nah kalau yang tadi kita bilang langsung dari 18 ini sudah ada 6 yang lolos. Nantinya akan bertanding untuk ambil 2 jatah itu. Itu diambil dari peringkat ketiga di A, B, C. Sama peringkat keempat di A, B, C. Jadi ada 6 tim. Dibagi 2, 6 itu. Dibagi 2 grup A dan B. Masing-masing 3 kan? Gitu. Juara grup masing-masing itu langsung lolos. Itulah jadi 8. Lalu orang bilang kemana? Indonesia kan punya peluang di situ. Kalau ada di peringkat ketiga di grup ABC tadi, walaupun nggak akan lolos, walaupun tidak langsung lolos di 6, tapi cari 2 itu bisa.
Karena peringkat ketiga, bahkan peringkat keempat kita bisa ambil. Nah setelah ada 2 yang sudah menggenapi 8 tim ini lolos, berarti ada 1 lagi untuk playoff, boy. Masih ada jatah satu lagi. Runner up itu dua tim yang runner up di A dan B itu akan saling baku hajar secara home and away untuk playoff menghadapi dengan wakil dari Amerika Selatan di CONMEBOL. Nah, jatah Amerika Selatan itu ada 6 langsung lolos, 6. Biasanya kan ada 4, 6 sekarang. Peringkat ketujuhnya, mau itu entah Venezuela, entah siapapun, Peru, Chili, ketemu dengan kita. Kalau kita lolos dari playoff ya misalnya. Ini gitu. kita bicara kalau kita pilihan kita akhirnya ke playoff tadi. Kalau pilihan ada playoff. Tapi peluang itu ada di yang saya bilang tadi itu. Setelah ada 6 tim lolos dari antara 18 tim. Kemudian nanti kan ada peringkat ketiga ABC. Dengan peringkat keempat ABC. Dibuka 2 kan. Nah kita bisa ambil di situ 2 jatah itu. Kalau kita juara grup kan lolos. Peluang. Karena pasti kan lebih dulu lolos. Misalnya Jepang udah lolos duluan sebagai tim kuat. Korsel pasti lolos duluan. Iran pasti akan lolos. Arab Saudi mungkin pasti akan lolos. Australia bisa akan lolos. Ya kan? Berarti yang membuat kita berpeluang itu karena FIFA memberikan jatah lebih banyak kepada jatah lebih banyak Asia. Jumlah pesertanya banyak. Lebih banyak daripada Qatar, Bu. Betul. Sekarang sudah 48 kan? Ya. Yang kedua jatah Asia. Ditambah jadi 8. Iya. Biasanya mungkin 4 ditambah 4, 8. Bahkan 9 kalau tadi itu kita bisa lolos. Ya, baguslah buat kita. Kita tunggu. Jadi peluang itu terbuka sebenarnya. Makanya STY itu begitu optimis ya. Bahwa ingin melangkah di posisi ketiga. Cukup sampai di peringkat ketiga aja. Apa maksudnya di fase ketiga ini. Itu peluang ada. Disinilah kita harus berjibaku. Tapi untuk bisa ke sana kan itu harus punya materi yang bagus. Ya, makanya dia itu begitu ngotot untuk ambil pemain-pemain yang dinaturalisasi. Pemain-pemain keturunan kita yang bagus dengan grade A untuk ada di tim nasional kita. Karena tanpa itu dia merasakan sulit. Makanya dia bangun orang bisa bilang, coba striker dong. Coba penyerang, ini pemain lini serang, jangan back-back. Justru STY punya pandangan berbeda. Dia bangun fondasi dari belakang dengan banyak back itu karena dia melihat kelemahan kita tuh ada di belakang banyak. Itu bisa kalah dalam bola-bola set piece ketika lawan-lawan dengan tinggi badan, lawan Irak misalnya. Irak kan tinggi-tinggi semua, bagus-bagus. Dalam sebuah set piece, corner kick dan apapun kan itu bola-bola udara itu penting. Nah kita kan punya pemain-pemain yang tinggi-tinggi kan bagus-bagus kalau sudah ada di sana. Misalnya ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot di sana. Ya, kan bagus-bagus. Apalagi kalau Jai masuk di Piala Asia nantinya kan oke. Jadi itulah mengapa STY itu membangun dari belakang dulu, boy. Dia ambil Sandi, dia ambil Sain Patinama, kan kuat dari sisi flank. Sehingga kita kuat, begitu kita kuat di sini baru dia bangun dari tengah ke depan. Mungkin itu yang saya lihat dari cara STY. Iya. Jadi paling tidak ini yang pendapat dari Bung Ropan. Kenapa naturalisasi yang akan diundang itu justru kok belakang lagi? Belakang lagi. Terakhir kan Boy pernah dengar kan? Nathan Cho terakhir. Nathan Cho dari Swansea. Main kiri dan bagus kalau kita lihat. Memang dia belum dapat jam bermain di Swansea. Dan ada lagi nanti yang OTW, Kevin Dix. Kalau ini benar dengan Kevin Dix, ini pemain grade A benar di Copenhagen. Ini Bakar Besi namanya belakang. Kalau sudah itu kan berarti Nyong Ambon ini. Bakar Besi Ambon. Bakar Besi. Iya. Jelas itu. Iya. Ketika melawan Galatasaray, dia tuh mampu meredam tuh Mauro Icardi, Hakim Ziyech, itu nggak berkutik. Dries Mertens nggak bisa bikin gol dan 2 sama. Ini anak bagus main dan tidak tergantikan main di jantung pertahanan. Dia bisa bek kanan dan dia dipasang oleh pelatih itu bermain di posisi bek tengah. Bagus boy. Nah ketika lawan Munchen mereka hampir menang, kalah 1-2 di kandang. Dan dia bermain sebelum diganti di menit 78. Ini Kevin Dix. Wah kalau dia ada di Indonesia, boy. Dia bermain di bek tengah. Kuat kita di bek tengah. Tangguh kita di bek tengah. Tanpa menafikan local player ya. Iya. Dan yang lebih hebat, dia mematikan Harry Kane. Tidak bisa mencetak gol sama sekali ketika main di Copenhagen, di Parken Stadium. Ini anak bagus. Ya. Dari skill bagus, dari bola-bola udara bagus. Enak, visi bermain bola enak. Dan kalau dia sudah bisa mematikan Harry Kane yang tidak bisa membuat gol kan berarti kan Boy bisa bayangin sendiri lah. Harry Kane bos. Mauro Icardi, Hakim Ziyech, itu nggak berkutik kalau one on one dengan dia nggak bisa lewat. Bagus. Nah kalau bayangin kalau dia ada di kita di tim nasional untuk tahun depan misalnya. Baik Bung. Nah mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia itu yang tadi Bung ceritakan tahapannya, opportunity-nya. Kita mulai dari kualifikasi grup F ini dulu ya Bung. Kita bicara Irak, kita bicara Vietnam, kita bicara Filipina Bung. Irak Bung. Ada yang menarik ya kalau saya perhatikan. Peringkat kita
jauh dari 3 lawan kita. Oh iya, di atas kita semua. Tapi mengapa semua ketiga tim ini memperhitungkan timnas? Iya, takut. Jadi ini kan hanya soal angka. Kita berada di 147, sekarang 145 di peringkat. Kalau mau lihat apalagi Irak kan di 98 ya. Di bawah 100 dia ya. Wah, di 89 lah kau katakan di sini kan. Ini bagus. Apalagi Vietnam. Tapi kan mereka melihat. Mereka itu kan memutar video-video kita, pertandingan-pertandingan kita. Apalagi kalau mereka menyaksikan kita lawan Argentina. Argentina peringkat 1 dunia, boy. Terlepas tanpa Lionel Messi. Mereka datang dengan kekuatan, ada Julian Alvarez main di City kan. Paredes. Kan ini pemain-pemain bagus sebenarnya. Josani Lo Celso. Bagus-bagus semua sebenarnya. Tapi kan kita itu bermain oke lah. Walaupun ditekan habis, tapi cara bermain kita kan baik. Kalau tim lain bisa hujan gol itu. Bisa di atas 5 gol. Tapi cuma 2 kita. Dan itu susah payah kan. 1 gol di babak pertama, 1 gol di babak kedua. Semua pasti mereka nonton. Baik Vietnam, Filipina, dan Irak menyaksikan ini. Turkmenistan yang secara peringkat jauh. Mereka lebih unggul dari kita. Toh mereka gak bisa membuat gol di Surabaya. Kita menang 2-0 kok. Palestina juga peringkatnya kan di atas kita jauh. Tapi Palestina gak bisa bikin apa-apa. 0-0. Jadi kalau kita lihat dari sisi bermain, mengapa mereka berhitung dengan kita? Karena mereka tahu. Kita ini bukan Indonesia yang lama. Ketika ditangani oleh Sintayong, itu progresnya kelihatan. Jelas sekali cara bermain bola kita dengan baik. Apalagi kan mereka lebih ketakutan dengan banyak pemain-pemain yang di Eropa bermain di kita. Ivar Jenner datang masih muda, Rafael Struijk datang. Ini kan bagus, Sain ada, Sandi ada. Artinya kita itu di berbagai lini di belakang itu kuat. Kita kan punya Asnawi di kanan. Nah di sana ada Sandi. Kita punya Pratama Rahan di sana, ada juga Sain Patinama. Jadi kuat. Kedalamannya kita oke. Terutama di belakang. Ini yang ngeri bagi tim-tim itu melihat bahwa belakang kita sulit ditembus. Dan itu kan sudah terjadi begitu Argentina begitu sulit. Sebelum akhirnya Paredes mengambil keputusan untuk tembak dari luar kotak penalti. Karena begitu sulitnya mereka masuk untuk bisa membongkar pertahanan Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga dengan Jordi Amat. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk dari luar kotak. Ini kan sudah menggambarkan bahwa kita sangat kuat untuk di belakang ya. Nah, itu boy. Ya, Bung STY mengatakan, pasti juga netizen juga setuju nih, bahwa semua pemain yang nanti terlibat dalam timnas senior ini tidak ada lagi masalah soal teknis. Ya, tidak ada lagi masalah salah passing. Itu sudah nggak boleh timnas, apalagi sudah senior kan. Nah, nggak bisa. Bagaimana menurut Bung? Iya, dan itulah STY ini berpikir untuk bisa memperbaiki semua kinerja di lapangan, dia butuh pemain-pemain yang siap bermain, yang matang. Nah tentunya banyak dari Eropa itu kan nggak mungkin salah passing. Lihat saja bagaimana bermain ketika Sandi bermain. Passing Sandi bagaimana? Jarang salah. Simple sekali. Sain Patinama ketika dia masuk menggantikan Pratama Arhan. Bagaimana cara dia berpassing. Bagaimana cara menempatkan diri. Dia enak untuk bisa masuk ke dalam. Itu enak passing. Jadi di Eropa mereka terbiasa. Bermain di Viking kan sekarang di Liga Utama Norwegia. Lagi dia di atas. Mikaelan dengan Sandi itu bermain ada di atas. Jadi Jordi Amat juga. Oh, Jordi Amat pengalaman. Wah, udah nggak bisa bicara. Main di La Liga, boy. Kemudian main juga di Eupen di kasta tertinggi di Belgia. Sekarang di Johor dia menjadi pemain utama. Itu bagus. Usia boleh di atas 30, tapi cara bermain bola kan enak. Elkan Bagot masih muda. Tapi kan sudah terbiasa bermain di Inggris. Dan ikut di Piala Liga, ikut di Piala FA. Nah, itu melibatkan klub-klub besar yang bermain yang dihadapi. Bagaimana dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1? Nah itu yang menjadi masalah. PR-nya seperti apa? Kalau STY minta tidak ada lagi masalah soal-soal yang mendasar tadi. Fundament, passing salah, pergerakan salah. Itulah. Makanya itu kan dia tinggal hanya mewanti-wanti pemain-pemain yang ada di Liga 1 ini untuk lebih baik. Cara bermain bola bisa melihat. Dengan keberadaan pemain-pemain luar yang ada di kita yang bermain akan menjadi contoh buat mereka untuk bisa. Anda lihatlah cara mereka bermain dengan baik. Cara mereka menggang bola. Ya, mereka mendribal bola. Gak terlalu lama bermain bola. Itu main simple. Kasih. Itu kan lebih enak. Daripada kita memaksakan diri ingin. Kan biasa rata-rata pemain Asia apalagi Indonesia. Kalau gak bisa lewat 2 pemain belum ada rasa puas. Padahal masih bisa passing ke teman yang lebih bebas. Nah, itu yang diajarin oleh pemain-pemain luar. Dan STY suka ini. Nah dia mewanti-wanti ke pemain kita. Untuk tidak salah-salah passing. Kan banyak pemain-pemain kita lokal masih salah boy. Umpan sembarangan, dapat angkat bola. Gak lihat lawan gitu. Jadi reading the game yang paling pasti. Yang paling dia target kepada pemain-pemain kita untuk lebih bagus. Cara bermain bola, visi bermain bola harus lebih jelas. Ya makanya nggak salah kalau dia ambil pemain dari luar untuk bisa menambah di dalam itu. Kalau ada 7-8 pemain dari luar kan lebih bagus kelihatan, lebih indah cara bermain kita gitu. Bukan berarti pemain-pemain kita itu jauh di bawah, enggak. Tentu dia akan pilih juga dengan pemain yang tidak begitu jauh kualitas dengan pemain-pemain
yang ada di dalam kan. Rizky Ridho sudah bisa membayangin dalam 2 pertandingan kemarin lawan Brunei bisa membuat gol. Dan dia sudah bisa punya chemistry yang bagus baik bermain dengan Elkan ataupun dengan Jordi. Menjadi pemain belakang yang sangat diandalkan oleh STY. Marcelino Ferdinand lebih dewasa bermain bola ketika di Dains. Coba kalau dia nggak ke sana, dia ada di Liga 1 tanpa menjalankan Liga 1. Tetapi kalau dia agak berat, bahkan mungkin akan terganggu dengan mental dia, bisa ribut, bisa macam-macam. Tapi kan dia di luar kan, dia dibentuk masih muda tapi bermain seperti orang yang sudah 25 tahun. Sangat dewasa sekali cara bermain Marcelino. Nah itu yang dibutuhkan. Pemain-pemain muda kita lebih banyak harus bermain keluar, itu kan lebih enak. Gitu Boy. Tentu saja persoalan di luar lapangan Bung ya. Mereka harus jaga benar-benar sikap, integritas mereka pasti ya, selain mereka menjaga disiplin, performa, tetapi sikap pun harus dijaga nih Bung. Jaga. Apalagi label mereka kan pemain nasional. Ini label pemain nasional ini di atas Boy. Kalau mereka rusak, waduh bahaya. Bukan tidak mungkin itu STY tidak mau, tidak akan dipanggil. Karena menyangkut attitude juga kan. Bagi seorang pemain gak bisa. Makanya ada orang bilang, misalnya contoh Vano kan pemain bagus bersama dengan Borneo. Tapi kenapa gak dipanggil? Ya mungkin ada sesuatu yang dinilai dengan STY melihat kenapa harus dia gak dipanggil. Padahal menurut saya dia layak untuk dipanggil untuk bermain tim nasional. Itu mungkin ada hal-hal yang mungkin dilihat dari sikap, ya, mungkin saja ya, mungkin ya. Tetapi kalau dilihat dari kualitas bermain ya Vano bagus lah. Ya, dari asis membuat gol enak. Dia layak untuk bisa bermain di tim nasional. Itu menurut saya. Ada hal-hal lain kan dilihat dari seorang pemain gitu. Gitu. Ya tentu saja juga suara netizen kadang-kadang menilai bahwa ini udah gak, lebih baik dicoret dari timnas. Ada nama-nama seperti Pratama Arhan disebut, Egy lah, Dendi. Wah, pengamat sepak bola bilang, udah. Tapi STY panggil terus ya. Iya. Nah, menurutmu gimana nih? Iya, semua kan berbeda kan. Ada yang melihat juga bahwa ini tidak pas bermain bola, ya wajar-wajar lah kelihatannya bahwa ini tidak bagus, main banyak peluang yang terbuang, misalnya harus bisa menjadi gol. Tapi STY mungkin melihat dari sisi lain. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini anak emas STY nih, kok dipanggil terus ini pemain ini kan. Masih ada yang lebih bagus, misalnya mereka membandingkan Egy misalnya lebih bagus, Vano dong, si Vano Lillipali misalnya lebih pas untuk bisa bermain. Tapi ketika STY memanggil itu, ya mau bagaimana? Memang dia tahu dengan kualitas apa yang dia inginkan, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia panggil. Nah bukan tidak mungkin juga Egy sama Dendi masuk lagi di saat akan dibawa ke Irak, bukan tidak mungkin. Walaupun dia berjanji bahwa Nova juga dibilang sebagai asisten, ada pemain-pemain baru, ada pemain-pemain muka baru yang dia akan ambil masuk. Ya mungkin salah satu dari Persik Kediri kalau nggak salah yang lagi oke saat ini ya, Muhammad Hanafi, mungkin bisa diambil, kita tidak tahu. Atau Vano masuk kembali, atau dengan Yance Sayuri yang sekarang sudah sembuh akan masuk lagi. Kita akan lihat karena dia akan bawa 26 pemain Boy. 26 pemain terbaik Indonesia yang akan menuju ke Basra melawan Irak. Nah, ini kita akan tunggu siapa-siapa nama-nama yang akan ada. Tapi nama-nama yang saya sebut tadi ya tidak mungkin tidak akan dipanggil. Apalagi mereka yang bermain di luar, abroad, yang bermain di luar. Kalau mereka selama mereka tidak cedera, mereka akan masuk dalam tim. Mau Sandi, mau Sain, Marcelino, Ivar, ya, Rafael pasti akan main Boy di dalam tim. Kita berharap mereka tidak cedera ya Bung. Itu yang menjadi masalah. Tidak cedera, kondisi fit 100%, baik fisik dan mental. Nah ini menarik Boy bilang begitu, mudah-mudahan tidak. Karena mereka itu masih akan bermain pada tanggal 12, tanggal 11 dan tanggal 12. Di saat STY mengumpulkan pemain untuk berangkat pada tanggal 12 ke Basra. Pemain-pemain yang ada di Eropa ini masih terlibat bertanding semua. Tanggal 12. Jadi mereka akan telat berdatang, mungkin akan datang tanggal 13. Ya, akan muncul. Nah, itu yang Boy bilang tadi, takut karena cedera, bukan tidak mungkin. Karena Sain masih akan bermain, Sandi akan bermain di sana. Ya, Marcelino belum tentu kan, mungkin dia nggak akan bermain karena banyak cadangannya ya, mungkin dia akan bisa datang lebih dulu. Ya, Ivar juga kalau sudah sembuh, ya dia tidak mungkin dia akan bermain dengan Utrechtnya. Rafael bermain dengan Ado Den Haag-nya. Jadi potensi untuk cedera masih terbuka, masih ada. Termasuk dengan Asnawi Bangku Alan bermain di Jeonnam Dragons atau dengan Tokyo Verdy dengan Pratama. Kan kalau dia dimainkan semua ya bisa aja. Tidak. Tapi mudah-mudahan kita berdoa janganlah. Semua fit dalam keadaan baik. Ya kalau Jordi aman Boy karena Liga Super Malaysia itu libur. Ya baru akan bermain tanggal 23. Jordi sama Sadil Ramdhani. Ya Sadil ya. Aman ya? Aman di Sabah Sadil. Jadi dua-dua ini
Oke lah, walaupun Johri kemarin tidak bermain karena cedera, tapi sekarang sudah fit, sudah oke katanya, dia bisa bermain lagi buat timnya. Jadi bagus kalau Johri ada. Tinggal dari Eropa ini nih, mudah-mudahan jangan sampai mereka itu mengalami masalah, cedera lagi, sehingga mereka bisa bermain, bisa membuat Irak itu agak ngeper juga kan, agak berhitung lagi. Tadinya kan mereka menganggap remeh kita. Nah itu Bung, mereka lebih memperhitungkan Vietnam. Vietnam sama Jepang waktu kalau di Piala Asia ya. Bung, maaf Bung. Target kita di Basra. Yang paling realistis. Draw lah. Kalau bicara realistis. Realistis lah. Draw. Kalau menang itu luar biasa. Udah luar biasa bagi kita. Kalau kita menang melawan Irak, walaupun ini baru pertandingan pertama, saya langsung meyakini ya terlalu pagi Boy mengatakan kita lolos. Kalau kita menang melawan Irak di Basra. Karena nantinya kan Juni tahun depan kita akan menjamu mereka di Indonesia. Ya, walaupun masih panjang, tapi kalau kita menang 3 poin aman. Tapi kalau draw itu realistis Boy. Untuk mendapat, karena tidak mungkin Irak itu ya untuk bermain draw. Mereka harus menang. Seri pun mereka menganggap kalah kalau sampai seri. Merasa mereka tuh baik home and away Bung. Iya. Baik main di Jakarta, mereka mentargetkan itu sapu bersih. Bukan saja Indonesia, mereka menyapu bersih dengan Vietnam, dengan Filipina itu mereka ambil semua. Karena mereka bertekad, pelatih mereka Yesus Casas ini itu untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Mereka tuh ambisi untuk Piala Dunia, bukan saja ke putaran ketiga, tetapi lolos Piala Dunia, Irak. Jadi itu ambisi dari Yesus Casas. Ini pelatih yang tidak main-main. Dia pernah menjadi asisten bagi Luis Enrique. Ketika Enrique menangani tim Matador Spanyol, dia aja asistennya Boy. Jadi bagus ini bagus nih pemain juara Piala Teluk. Kemarin ada Qatar di sana, dia main di Basra lagi Bung. Iya main di Basra, tempat di mana kita akan bertanding. Makanya mereka pilih di situ. Stadion ini yang dianggap bagus buat mereka. Nah kalau mereka imbang, mereka menganggap ini anggap aja kalah mereka. Kalau imbang ya, kita yang untung. Makanya target realistis imbang, jangan kalah melawan Irak. Kalau kita imbang di sana, kita ambil 3 poin lawan Filipina kan aman Om Boy. Tenang kita. Iya. Gitu. Nah, lawan Filipina kita berikan jatah home kita nih Bung. Menurut Bung Roman gimana? Mestinya kan kita tuan rumah Boy. Dari Basra itu kita balik ke Jakarta, kita tuan rumah. Ya tanggal 21. Karena Filipina itu sudah menjadi tuan rumah menjamu Vietnam. Di saat bersamaan kita main lawan Irak. Jadi Vietnam itu ya gimana diuntungkan. Jadi mereka bersuka cita ketika datang surat dari PSSI bahwa menawarkan gimana? Filipina maksudnya. Iya, Filipina. Ya, Filipina. Filipina habis mereka menjamu Vietnam. Ya kan? Mestinya kan mereka ke Indonesia tanggal 21. Irak ke Vietnam. Itu jadwalnya. Ya. Tapi sekarang kebalik, Indonesia bilang lu aja deh. Mau nggak? Kita dari Basra kita langsung ke Manila. Main di Rizal Memorial. Karena kenapa? Alasannya kita lagi sibuk dengan Piala Dunia. Lagi perhelatan besar U17, jadi tidak mau terganggu di saat bersamaan kan. Padahal kita belum tahu tim kita melaju apa tidak. Karena kita kan bermain di tanggal 10, tanggal 13, tanggal 16. Tim U17 kita. Nah kalau kita kalah kan sebenarnya sudah bisa bermain dong. Kecuali kita berharap kita lolos. Akan berlanjut. Jadi tanggal 21 itu gak ada masalah sebenarnya. Kita mau main. Apalagi kalau kita pakai di Palembang sana. Ya kan. Jakabaring kan tidak. Hanya 4 stadion yang kita pakai di Piala Dunia U17. Ya kan. Semua main di Jawa sini kan. Atau kita main di Bali, atau di Batakkan, atau di Palembang kemarin yang nggak bisa main. Ya kita di Papua aja bisa. Atau di Papua bisa sebenarnya, tapi karena mungkin tidak mau repot apa semua dikasih lah. Atau kita terlalu pede ya, bahwa kita bermain di Manila kita bisa menang Boy. Mungkin kayak begitu ya. Saya mikirnya gitu Bung. Karena main di Filipina pun kita yakin kita bisa menang. Yakin menang. Padahal Filipina kuat loh, jangan salah. Bahaya. Karena? Iya Bahrain, Kyrgyzstan mereka kalahkan. Dan mereka bermain di luar, main di Bahrain. Bahrain cuma menang 1-0. Di FIFA Matchday kemarin. Kyrgyzstan tuh peringkatnya bagus, tapi mereka kalahin 1-0. Bahrain tuan rumah cuma menang 1-0. Bahrain hanya menang 1-0. Ini kan kuat. Ada 9 pemain mereka bermain di Indonesia di Liga 1. Nah kita akan bermain dengan, tapi ya kalau kita pede bermain di sana, Filipina senang aja. 2 kali berturut-turut tuan rumah kan, wah oke lah. Dia dapat. Kalau dia kalahin Vietnam kalah sama dia berharap menang sama Indonesia langsung 6 poin kan? Waduh. Iya dong. Iya, Filipina kan ada kejutan. Di saat kita main lawan Irak, mereka pukul Vietnam misalnya. Kemudian mereka menjamu kita lagi karena kita kasih jatah itu buat mereka untuk di tuan rumah. Kemudian kita nggak nyangka ada kejutan, kita kalah. Bahaya. 6 poin dia. Malah dia akan lolos sama Irak. Tapi mudah-mudahan kita menang karena kita yakin, kita optimis, kita datang ke Manila kita harus menang. Secara kualitas mungkin kita unggul dari Filipina, tapi tidak boleh anggap enteng juga. Ya, melawan Vietnam karena mereka tuan rumah, mereka punya pemain-pemain yang bagus.
Bung Ropan, 6 laga terakhir kita lawan Irak, kita kalah 5 kali. 1 kali seri. Terakhir Piala Apa? lawan Irak. Kalah 2-0, 3-0. Iya, kita kalah lalu. Kita nggak, rekor kita Irfan Bahdim main di situ, Okto main di situ. Negatif memang kita lawan Irak. Cuma kan situasi itu dengan sekarang kan berbeda, boy. Setuju. Berbeda. Di saat sekarang kita sudah ada Jordi, ada Elkan Bagot, ada Sandi, ada Sain, semua kan bagus-bagus. Ya ada Mark Klok sekarang sudah ada Ivar, ada Marcelino. Kita punya Ramadan Sananta yang lagi bagus, ada Dimas Derajat di depan, apalagi ada Rafael. Ini kan kuat nih tim ini. Jadi itu yang membuat Irak sekarang berhitung. Kata-kata yang dibuat oleh pelatih mereka, Jesus Casas, bahwa di Piala Asia ketika ada undian, kita nggak hitung Indonesia, mereka hanya hitung Jepang dan Vietnam. Atau di grup sekarang yang Piala Dunia, mereka hanya hitung Vietnam, mereka nggak Indonesia. Dia harus tarik lagi kata-kata itu. Setelah dia melihat penampilan kita yang bagus, dengan materi pemain yang oke, sekarang mereka berhitung lawan Indonesia. Tidak main-main, mereka harus berhati-hati. Begitu lawan kita, karena mereka lihat kita punya cara bermain sekarang berbeda dengan Indonesia 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Di STY oke, cara kita bermain. Baik. Dari pertandingan FIFA Matchday kan kita hanya kalah 1 kali. Lawan Argentina, lawan juara dunia, lawan peringkat 1 dunia. Selebihnya kan FIFA Matchday kita menang. Curaçao kita menang gak kalah kan. Burundi kita menang. Kyrgyzstan, Palestina kan. Selama kita main FIFA Matchday aman-aman. Cuma ini ada cumanya bagi kita. Semua kan kita bertanding di dalam. Pemain kita belum terbiasa sekarang bermain keluar. Inilah pertama kali kita main keluar langsung lawan tim unggulan seperti Irak, main di Basra pula. Ini menjadi tantangan sendiri. Tantangan berat bagi pemain-pemain kita yang terbiasa kalau di FIFA Matchday kita bermain di kandang semua. Kecuali lawan Brunei kemarin. Cuma karena Brunei secara level kita jauh di atas. Kita bermain makanya kita menang 6. Tapi sekarang kan Irak yang kita hadapi yang boy. Dan ini pertama kali yang kita harus punya tantangan ke sana. Namun juga kita harus ingat bahwa tahun lalu juga ketika kita mendapatkan tiket ke Qatar, kita bermain di Kuwait dan kita menang lawan tuan rumah Kuwait 2-1. Semoga ini bisa juga terbawa ketika kita melawan Irak. Kita main seperti Kuwait dan ketika lawan Kuwait kan Sain belum ada Ivar, Rafael, Sandi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan melawan Kuwait kita menang 2-1 dan Yordania susah payah menang hanya 1-0 lawan kita waktu itu. Ya ini kita akan bermain seperti itu. Nah sekarang kan kalau kita sudah ada pemain-pemain yang saya sebut tadi, lawan Irak makanya Irak agak ketar-ketir juga, was-was juga. Semoga ya, boy, semoga. Kita berharap kita akan tampil baik di Basra. Harus optimis, Bung. Harus optimis. Harus yakin dengan materi yang kita punya, dukungan sebegitu banyak penggemar sepak bola, kita harus curi poin di sana. Iya betul. Itu yang Om Boy bilang tadi kan, paling tidak kan realistis harus imbang aja. Nah kita juga menantikan sekarang STY itu akan mengumumkan siapa-siapa nama 26 itu yang akan dia bawa, yang akan dia tentukan. Nah ini kan yang menarik, gitu untuk dia bawa ke Irak. Karena apakah Dendi akan dibawa, apakah Egy? Karena kemarin kan Ivar tidak ada, Jaja Sayuri tidak ada, Jordi tidak ada. Jadi ya untuk bisa memenuhi yang skuad itu ya pasti ada yang terlempar sekarang. Pasti kita akan tunggu. Apakah ada Edo di sana? Karena ada beberapa pemain yang sekarang kita akan lihat. Masuk, apalagi ada pemain-pemain baru, berarti banyak pemain juga yang tidak akan dipanggil, yang tampil yang dibawa melawan Brunei ya kemarin. Gitu. Bung, yang Anda tahu gaya permainan Iraknya seperti apa, Bung? Irak saya pikir sama ya kalau bermain dengan gaya-gaya tim-tim yang ada di Timur Tengah ya. Iran itu mulai-mulai yang sama dengan Iran, Arab Saudi. Mereka juga bermain dengan bola-bola pendek yang bagus. Kenapa? Karena mereka juga dilatih oleh pelatih yang secara bermain tiki-taka oke. Jesus Casas ini kan gaya Spanyol, boy. Nah kalau dengan karakter pemain Spanyol kan nggak ada bola-bola long pass apa semua. Dia akan bermain dengan bola-bola bawah. Ada sekali-sekali memang untuk bisa ada long ball. Tetapi dia akan bermain dengan cara dia, dengan skill ini. Tapi kalau kita lihat kita bisa imbangi. Karena kita punya kekuatan dengan pemain-pemain Elkan, ada Jordi, ada Sandi, Sain, ini bisa lah buat kita untuk mengatasi mereka terutama bola-bola atas. Nah kalau karakter cara mereka bermain itu, mereka tentunya akan coba membuild up serangan dari bawah. Irak kan, transisi bermain mereka bagus, cara mereka dari menyerang ke bertahan oke. Itu yang kita bisa lihat kemarin lawan Oman ya di Yordania. Bagus mereka bermain. Mereka tuh mengandalkan satu striker ya, Bang, depan. Iya, mereka punya Aiman Hussein kalau nggak salah. Yang ada di depan. Sebenarnya mereka punya anak muda yang bermain di Wimbledon yang bagus, Hamadi. Ini pemain yang oke. Tapi ya dengan Aiman Hussein ini bagus kalau striker mereka depan. Tapi karena mereka punya gelandang-gelandang kan bagus. Ada Atawan di sana, ada Basra Ibrahim bagus. Apalagi Iqbal.
yang pernah main di MU, anak muda ini yang sekarang di FC Utrecht. Iya. Itu kan satu angkatan sama. Iya, Zinedine Iqbal. Iya, bagus itu pemain. Yang di Utrecht bukan siapa? Iya, di Utrecht, dia di Utrecht. Berarti dengan Ivar Jenner dong. Iya, pasti tahu. Tapi Utrecht Ivar kan di ini Jong. Di Jong Utrecht, di kasta kedua. Nah, tapi kalau kita bisa melihat dengan adanya Iqbal ini, dia bermain di tengah bagus, boy. Punya kekuatan. Dan 19 pemain mereka itu ada di luar. Jangan salah, bukan bermain di Liga Irak. Betul. Jadi kita harus juga hati-hati. Wajar kalau mereka diunggulkan, mereka punya. Tapi kalau mereka overconfidence, percaya diri terlalu berlebihan, saya kira berat. Itu yang akan kita manfaatkan. Kita bisa memenangkan pertandingan. Sip. Bung, sebenarnya masih ada kesempatan lagi untuk bicara. Nantilah berikut kan. Iya, berikutnya kita bicara lebih pola main skemanya lagi, kan. Apalagi nanti sudah ada nama-nama yang fix. Yang fix. Dari STY kita bisa coba utak-atik kira-kira formasi seperti apa juga Irak. Kita lihat juga bagaimana hasil pertandingan Irak juga ya Bung ya. Iya, betul. Begitu. Sahabat Sportify, jangan lupa ya untuk melengkapi informasi sepak bola. Jangan lupa kunjungi website sportify.id dan Instagram @sportify_Indonesia. Sama saksikan juga Jaspil. Wah ini nih Jaspil Kamis 26 Oktober jam 9 malam. Live di channel YouTube Sportify Indonesia. Bung Ropan? Ya. Kita nantikan lagi update terakhir dari Anda nanti. Siap. Mengenai Irak, mengenai timnas. Kita doakan semoga semua pemain siap. Baik fisik maupun mental. Dan tidak ada yang cedera. Tidak ada yang cedera. Ya. Betul. Tidak ada yang cedera. Sampai jumpa.